Saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Sebelum kita menikmati pemberitaan firman, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pada saat yang terbaik inilah kami boleh datang kembali ke hadapan-Mu. Tuhan, kiranya darah Adi-Mu membasuh kami dari segala dosa-dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Tuhan, urapilah perkataan-Mu dengan kaya, sehingga kami boleh menikmati penyaluran roh dan hayat-Mu. Membawa kami makin dikuatkan, membawa hayat-Mu di dalam kami makin bertumbuh, dan kami boleh makin mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudari, puji syukur kepada Tuhan. Saat ini saya ingin berbagi beban khusus berkaitan dengan hasil persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bahwa sejak hari Senin besok tanggal 24 Agustus tahun 2020, gereja-gereja di Indonesia akan menggunakan bahan pengkajian kristalisasi Yeremia dan ratapan untuk penyegeran pagi setiap hari dan bahan ministry firman setiap hari Tuhan selama 12 minggu ini. Sebelum saya menjelaskan bagaimana penggunaan bahan tersebut, pertama-tama mari kita melihat betapa pentingnya kita memiliki suatu kehidupan yang normal. Di mana kehidupan normal ini adalah bangun pagi, berpenyegaran pagi. Karena pagi hari adalah waktu terbaik kita untuk mengalami kebangunan rohani. Saudari, mari kita membaca beberapa ayat Alkitab. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Saudari, kiranya kita semua adalah pengasih-pengasih Tuhan. Dan kehidupan pengasih Tuhan adalah kehidupan dimulai dari pagi hari, seperti matahari terbit dalam kemegahannya. Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kita bukan hanya pengasih-pengasih Tuhan, seharusnya kita juga adalah orang-orang benar. Bagaimana jalan orang benar? Bagaimana cara hidup orang benar? Yaitu dimulai dari pagi hari, seperti cahaya matahari, di mana cahaya ini kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudari, walaupun kita hidup di zaman yang gelap ini, tetapi seharusnya kita bukan di dalam kegelapan, karena kita adalah anak-anak terang yang seharusnya bersinar bagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Dan kehidupan yang bersinar ini seharusnya dimulai dari pagi hari. Kita bangun pagi berjumpa dengan Tuhan kita. Maka berapa besar kasih kita kepada Tuhan, pertama-tama dapat dilihat dari pilihan kita antara tempat tidur atau Tuhan kita. Kiranya melalui persekutuan saat ini, kita didorong kembali untuk memiliki kehidupan normal sebagai pengasih-pengasih Tuhan, untuk memilih Tuhan di pagi hari kita. Mengapa kita harus bangun pagi? Pertama-tama karena pagi hari adalah waktu terbaik kita berjumpa dengan Tuhan. Begitu kita membuka mata dari tidur kita, kita memiliki kondisi tubuh yang paling prima, kondisi jiwa yang paling prima. Maka di dalam kondisi terbaik inilah kita berjumpa dengan Tuhan kita. Oh, inilah yang terbaik. Tuhan mengasihi kita. Maka begitu kita membuka mata dari tidur kita, kita boleh berseru dan berdoa singkat. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus,
Aku mengasihimu, aku cinta padamu. Saudari, seperti gambaran di kitab Keluaran pasal 16. Di mana bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Allah adalah sang setia. Setiap pagi memberi mereka makan. Makanan mereka adalah disebut mana. Tetapi orang-orang Israel harus bangun pagi. Mereka harus bangun dari tidur mereka sebelum matahari terbit. Mereka juga harus keluar dari kemah mereka untuk memungut mana tersebut. Karena begitu matahari terbit, bersinar, maka mana itu akan menjadi cair. Mereka harus memungutnya untuk keperluan mereka satu hari itu. Kalau mereka terlambat, boleh dikatakan satu hari itu mereka tidak mendapatkan makanan. Saudari, supaya pertumbuhan rohani kita sehat, kita perlu makan makanan rohani. Dan kapan Tuhan memberikan makanan rohani yang terbaik? Yaitu di pagi hari. Marilah kita bangun pagi, memungut mana rohani, menikmati makanan rohani, sehingga manusia batinnya kita dikuatkan, disegarkan dari sehari ke sehari. Kalau kita terlambat bangun, sesungguhnya ini adalah sumber penyakit rohani kita. Banyak perkara rohani kita bermasalah, sesungguhnya dimulai dari terlambat bangun pagi. Kiranya Tuhan menyelamatkan kita, tidak seperti si pemalas yang disebut di Amsal pasal 26 ayat 14. Yaitu si pemalas seperti pintu yang berputar pada engselnya. Inilah si pemalas di tempat tidurnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa menang dari tempat tidur kita. Sehingga pagi hari kita berjumpa dengan Tuhan. Karena di pagi hari itulah kita bisa melakukan banyak hal berkaitan dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Yaitu membaca Alkitab, berdoa, dan bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan faedah rohani yang paling maksimal. Kalau kita membaca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan Tuhan di malam hari, itu juga boleh. Tetapi belum tentu hasilnya maksimal. Karena seharian kita sudah disibukkan oleh banyak perkara. Badan kita letih, pikiran kita juga capek. Lalu kita membaca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudari, bukan tidak boleh. Memang kita perlu sepanjang waktu bisa menyisihkan waktu-waktu kita untuk membaca Alkitab, berdoa, dan bersekutu dengan Tuhan. Tetapi hasil maksimal yang terbaik kita dapatkan kalau kita mengerjakan itu semua di pagi hari. Kiranya Tuhan merahmati kita, memiliki kehidupan normal, bangun pagi, berpenyegaran pagi, mendapatkan kebangunan rohani setiap pagi. Sehingga kita betul-betul memiliki kehidupan seperti matahari. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya akan menjelaskan penggunaan bahan penyegaran pagi kita yang akan kita pakai mulai Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020. Yaitu pengkajian kristalisasi Yeremia dan ratapan. Berita ini akan kita gunakan untuk penyegaran pagi dan mengisi firman Tuhan di hari Tuhan. Untuk membantu kita menikmati kekayaan pengkajian kristalisasi Yeremia dan ratapan, Yasmerin telah menerbitkan buku FKKP, singkatan dari Firman Kudus untuk Kebangunan Pagi. Di mana buku ini tersedia dalam bentuk fisik maupun elektronik. Kiranya saudara-saudari bisa mendapatkan buku tersebut dan membantu kita semua
memiliki penyegeran pagi yang kaya di depan Tuhan. Buku ini kita akan pakai selama 12 minggu. Karena pengkajian kristalisasi Yeremia dan Ratapan terdiri dari 12 berita. Maka satu berita kita akan menikmati selama 1 minggu. Sebelum kita memasuki porsi hariannya, kita perlu melihat bagian depan dari setiap berita, yaitu garis besarnya. Di mana garis besar ini telah dibagi menjadi 6 bagian yang kita pakai untuk kenikmatan kita selama 6 hari dalam 1 minggu. Setelah kita membaca bagian garis besarnya, mari kita membaca bagian porsi harian. Porsi harian dibagi menjadi beberapa bagian juga. Bagian pertama disebut rawatan pagi. Di mana rawatan pagi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ayat Alkitab dan penjelasan singkat. Saudari, ayat Alkitab yang ada di sana, kita bisa memakainya sebagai bahan doa baca kita. Melalui kita mendoa bacakan firman Tuhan, Tuhan boleh dengan firman-Nya yang hidup merawat kita, memberi makan kita. Supaya doa baca kita kaya, kita boleh sambil mendoa bacakan, sambil membaca penjelasan singkat yang ada di bawahnya. Kalau diperlukan, kita boleh memakai catatan kaki Alkitab versi pemulihan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang berkaitan dengan ayat tersebut. Saudari, supaya kita bisa mencerna lebih lanjut kekayaan di porsi hari itu, maka disediakan bagian pembacaan hari ini. Kita boleh membaca kalimat demi kalimat sambil menggunakan roh kita, berdoa dan mencernanya. Namun sesungguhnya hanya membaca porsi itu saja belumlah cukup. Maka diberikan referensi bacaan tambahan. Di mana referensi ini tentu dari buku-buku pelajaran hayat dan buku-buku ministry yang lainnya. Saudari boleh mencari, mendapatkan buku-buku tersebut, sekali lagi dalam bentuk buku fisik maupun dalam bentuk buku elektroniknya. Lalu sepanjang kita menikmati porsi hari itu, bukan hanya di pagi hari, tetapi kita juga boleh mencernanya sepanjang hari. Dan ketika ada urapan yang hidup di dalam kita, memberi kita terang, mensuplai kita, menyoroti kita, memberi kita inspirasi yang segar, supaya tidak lupa, saudari boleh mencatat di bagian bawahnya. Dengan demikian, catatan tersebut akan berguna sampai di akhir minggu. Di mana di hari Sabtu kita boleh melihat catatan terang inspirasi dari hari pertama sampai hari ke-6. Kemudian kita mempertimbangkannya untuk memilih bagian yang terbaik sebagai bahan tutur sabda kita di hari Tuhan. Itulah sebabnya di bagian akhir dari buku ini, setiap beritanya tersedia naskah tutur sabda untuk membantu kita menulis naskah tutur sabda sebagai persiapan kita bertutur sabda di hari Tuhan. Saudari yang terkasih, di mana bagian dari naskah tutur sabda ini adalah topik ayat Alkitab, terang dari ayat tersebut, dan penerapan menurut ministry. Kita Sabtu malam mempersiapkannya di depan Tuhan, mencari bagian yang terbaik. Karena tutur sabda di hari Tuhan adalah
suatu pameran yang kita perlu persiapkan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk suplai bagi anak-anak Tuhan yang lain. Sehingga melalui tutur sabda yang demikian, tubuh Kristus terbangunkan. Kita boleh memilih topik khususnya berdasarkan kenikmatan kita selama 1 minggu. Kemudian kita cantumkan ayat penunjangnya. Lalu kita tuliskan naskah berdasarkan hasil kenikmatan kita atas topik dan ayat-ayat tersebut. Kemudian kita masih perlu menambahkan bagaimana pengalaman kita atas ayat-ayat tersebut atau topik tersebut menjadi bagian dari penerapan menurut ministry. Nah, demikianlah kita setidaknya memiliki 3 menit tutur sabda yang solid yang kita boleh sampaikan kepada saudara-saudari kita. Memang dalam situasi seperti ini, kita bisa bertutur sabda di rumah kita masing-masing atau secara online. Kita bisa bertutur sabda dengan saudara-saudari kita yang lainnya. Kemudian akhir dari setiap berita adalah kidung. Kidung ini kita bisa memakainya untuk menikmati Tuhan sepanjang minggu itu. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita melihat bagian-bagian dari buku Firman Kudus untuk Kebangunan Pagi, sekarang kita belajar bagaimana dengan cara yang tepat menggunakan buku tersebut untuk penyegaran pagi kita dan persiapan kita bertutur sabda bagi Tuhan di hari Tuhan. Pertama-tama ini yang paling penting, yaitu ketika kita membacanya, kita perlu menggunakan roh kita. Kita perlu melatih roh kita, membebaskan roh kita untuk menikmati segala kekayaan yang disajikan melalui buku tersebut. Saudari, kita perlu berlatih untuk tidak terlalu bergantung kepada pikiran kita, tetapi bergantung kepada roh kita. Karena ketika kita menjamahnya dengan roh, firman tersebut, kata-kata tersebut akan menjadi roh dan hayat bagi kita. Mensuplai kita, menerangi kita, menyegarkan kita. Manusia batinia kita sungguh perlu disegarkan dari sehari ke sehari. Saudari, kalau kita tidak menggunakan roh kita, maka semua kata-kata itu hanyalah huruf-huruf kosong, menjadi pengetahuan yang mematikan kita. Namun ketika kita menggunakan roh kita, kata-kata itu menjadi roh dan hayat. Kristus pneumatik mensuplai kita, menggembalakan kita, memberi kita makan. Maka demikianlah kita boleh bertumbuh dari sehari ke sehari. Saudari, bagaimana cara baca yang terbaik? Cara baca yang terbaik setidaknya ada 4 rahasia. Pertama adalah baca ulang. Kata-kata penting kalau kita baca begitu cepat akan terlewatkan. Maka kalau kita bertemu dengan kata-kata penting, kita boleh berhenti sebentar, mengulangnya 1 kali, 2 kali. Kemudian kedua adalah sambil mengulang kita menekannya. Kata-kata penting ini kita perlu proklamirkan. Kita perlu tekan dengan kesungguhan kita. Lalu hal yang ketiga adalah baca hidup. Ini artinya kata-kata tadi kita rangkai dan kita ubah dari objektif menjadi subjektif. Misalkan kata kamu kita ganti aku. Kata dia yang mengacu kepada Tuhan kita ganti engkau atau dikau. Ditambah lagi kita boleh sambil menyeru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus. Kita boleh tambahkan amin atau haleluya. Saudari, maka
pembacaan itu menjadi baca hidup. Bukan hanya diulang, ditekan, tetapi juga hidup. Lalu, 3 cara baca ini digabungkan sekaligus, itu menjadi doa baca. Saudari, kita boleh sambil membaca, berdoa. Sambil berdoa, membaca seluruh kekayaan yang disajikan di porsi hari itu. Maka kata-kata itu bukan lagi kata-kata yang kosong, tetapi Tuhan boleh mengurapinya, memberi kita inspirasi rohani, memberi kita suplaiannya, memberi kita terang ilahinya. Dengan demikianlah kita mendapatkan perawatan rohani yang terbaik di hari itu. Lalu ketika kita dalam proses membaca demikian, menggunakan roh kita, ada kata-kata yang penting kita boleh tandai, atau saudara-saudari kita boleh bermitra. Melalui mitra rohani, mungkin ada hal yang kita belum paham. Kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan. Maka puji Tuhan, pada hari itulah kita mendapatkan kekayaan firman Tuhan. Selanjutnya, jerilelah kita setiap hari. Ini adalah persiapan kita untuk kita bawa sebagai korban persembahan yang dipamerkan di depan Kristus, dan itu menjadi suplai bagi anak-anak Tuhan. Maka kita perlu berlatih menuliskan naskah tutur sabda. Saudari, apakah tutur sabda atau bernubuat? Tutur sabda atau nubuat, pertama-tama adalah kita berbicara bagi Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat 31 berkata bahwa kita semua orang dapat belajar dan beroleh kekuatan sebagai nabi-nabi yang berbicara bagi Tuhan. Di mana setiap kita melalui tutur sabda berbicara bagi Tuhan, itu membangun, mendorong, menghibur banyak orang, maka gereja bisa dibangunkan. Tutur sabda atau bernubuat pertama-tama bukan hanya berbicara bagi Tuhan, tetapi juga mengutarakan Tuhan, mengutarakan kekayaan Tuhan. Dan terakhir, melalui tutur sabda kita menyuplaikan Kristus ke dalam setiap orang. Demikianlah setiap orang dikuatkan, dan demikianlah gereja dapat dibangunkan. Selanjutnya kita melihat beberapa langkah praktis ketika kita menulis naskah tutur sabda ini. Yaitu, tuliskan inspirasi dan respon setiap hari, dipilih yang terbaik. Kemudian kita doa bacakannya, khususnya di hari Sabtu malam. Dan kita susun menjadi satu paragraf untuk persiapan kita bertutur sabda bagi Tuhan. Lalu saudari, apabila ada saudari yang lebih berpengalaman, bisa saling membantu agar setiap saudari dalam perkara ini berlatih dan terus belajar untuk memiliki tutur sabda yang baik. Selanjutnya, ketika kita bertutur sabda di dalam sidang, baik di rumah ataupun secara online, kita perlu menggunakan roh kita bertutur sabda bagi Tuhan. Tentu berdasarkan naskah yang kita buat. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan naskah ini saja. Di dalam proses kita bertutur sabda bagi Tuhan, tetap perlu kembali ke dalam roh. Tetap perlu belajar bersandarkan urapan Tuhan yang Tuhan berikan pada saat itu. Demikianlah, saudara-saudari, kita boleh saling belajar bersama-sama di dalam gerejanya, mengejar karunia tertinggi. Melalui jerilelah kita menikmati Tuhan setiap hari. Dan kita sampaikan dalam bentuk tutur sabda, bernubuat. Demikianlah agar Kristus dimuliakan, anak-anak Tuhan tersuplaikan, dan gereja terbangunkan. Tuhan memberkati kita semua, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita. Amin.